Majelis Ilmu Al-Khairiyah memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini bertema menanamkan karakter kader muda Al-Khairiyah berbasis uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Acara ini dilaksanakan di Aula STIT Al-Khairiyah pada Sabtu 5 Oktober 2024. Hadir dalam acara ini tamu undangan yang istimewa yaitu Dr. Rafiuddin, Rektor Universitas Al-Khairiyah, Dr. Haji Ahmad Juhaini, Ketua STIT Al-Khairiyah, Kiai Haji Dr. Ade Hikmatullah Jamun, Ustadz Hambasi Golib, Ketua DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon, Ustadz Agus Solin, Pembina Majelis Ilmu, Fajar Hadi Prabowo, tokoh pemuda Cilegon, sekaligus Pembina Majelis Ilmu Al-Khairiyah, Ustadz JP Mustika, alumni PCI Al-Khairiyah Curug Kepuh Bagendung, dan alumni Universitas Al-Ahqaf Hadrat Maut Yaman, serta tamu undangan Majelis Ilmu Al-Khairiyah. Insyaallah berkah. Jadi Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini baru pertama kali mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah agenda ini masuk dalam program Majelis Ilmu Al-Khairiyah, agenda tahunan yang insyaallah akan dilaksanakan setiap tahun. Semoga acara Maulid Nabi Muhammad ini yang tahun akan datang semoga lebih meriah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini alhamdulillah kegiatan rutin setiap Rabu. Jadi insyaallah Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini milad yang kedua tahun yang insyaallah akan milad di bulan Desember, tanggal 20 Desember tahun ini. Semoga Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini selalu eksis dan selalu istiqomah dalam menjalankan kegiatan pengajian rutin setiap malam Rabu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kalian termasuk orang-orang yang selalu diberikan syafaat yaumul qiyamah. Semoga telah pulang di majelis berselawat ini Maulid Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah acara pagi hari ini langsung segera dilaksanakan sekarang. Semoga apa yang disemogakan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana pada kesempatan hari ini tema yang diambil itu adalah menanamkan karakter kader muda Al-Khairiyah berbasis uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Majelis Ilmu mengambil tema ini? Karena dilihat degradasi moral anak muda zaman sekarang. Degradasi moral anak muda zaman sekarang itu tidak mencontoh uswahnya Nabi Muhammad SAW. Yang dicontoh itu uswahnya sekarang ya, uswah-uswah orang-orang Korea, ya kan? Siapa yang suka K-pop di sini? Yang suka nonton drakor di sini siapa? Haji Geleng kan gitu. Ya. Uswah yang diambil adalah film-film uswah drakor. Uswahnya yang diambil adalah uswah film-film barat, film-film Amerika. Sedangkan kita sendiri di dalam tubuh Islam mempunyai uswah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi, di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah. Degradasi moral itu contohnya apa? Banyak sekarang murid itu dusun ning guru nih. Banyak sekarang murid itu yang kurang ajar sama gurunya. Saya kemarin baru lihat, di Instagram. Seorang murid berani nendang gurunya. Seorang murid berani nabok gurunya. Ya, ini kan satu degradasi moral, kemerosotan moral yang begitu luar biasa. Semakin hari, semakin zaman itu berkembang, sedangkan moral itu semakin menurun. Kita lihat majelis taklim itu berdiri di Indonesia itu banyak banget. Majelis taklim, majelis pengajian itu berdiri di Indonesia itu banyak banget. Masjid-masjid megah di Indonesia itu banyak banget. Tapi kenapa semakin hari generasi muda kita itu mengalami kemerosotan moral? Semakin hari generasi muda kita itu mengalami kemerosotan akhlak. Kenapa hal demikian terjadi? Ya salah satunya adalah yaitu setan gepeng ini.
HP saya gepeng miring ya kan. Wis sampe miring nongkrong di pinggir jalan, di pos ronda, main game, kemudian kata-kata binatang keluar semua. Itulah semua itulah. Contoh sangat contohkan bahaya. Di hadapan kita semua ini satu di mata saya, calon pemimpin bangsa Indonesia. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin yang sekarang itu wajib hukumnya memiliki obligasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Kalau kita hanya berfokus dengan 2045 saja, tapi tidak ada effortnya, sama aja bohong. Senang sekali saya bisa menjadi generasi muda yang mencoba melakukan ikhtiar mewakili kaum muda. Muda itu nggak boleh dianggap remeh, tapi nggak boleh sombong kalian. Mentang-mentang lulus kuliah, mentang-mentang sekolah tinggi, nggak boleh. Kita harus tetap tadi disampaikan belajar dan belajar. Kita ngilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya dari siapapun, terutama dari generasi penerus kita, generasi sebelum kita, pendahulu kita. Dan kita juga nggak boleh sombong ketika ilmu kita banyak, nggak boleh terbang. Ingat, kita semua ini semua masih di atas tanah, alhamdulillah ya. Kelak nanti kita akan di bawah tanah. Jadi tegakkan amal ibadah kalian, berbuatlah baik. Setuju? Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, ini agenda Al-Khairiyah bersolawat dalam rangka peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Temanya menanamkan karakter kader muda Al-Khairiyah berbasis uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Mohon izin koreksi saya kalau saya salah Pak Ustadz ya. Tadi ada Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Maulid, pada saat acara peringati Maulid hampir 4 hari lalu di kediaman Haji Rois, saya mengutip ayat yang sama. Tadi kaget bahwa kita sama-sama sepakat butuh pemimpin yang betul-betul menjunjung tinggi kebenaran. Nah, adik-adik, saya ingin bertanya, apa sih tugas kita sebagai umat manusia itu? Ada yang mau jawab? Tugas pertama kita sebagai umat manusia, ada yang mau jawab? Ini belum sarapan ya. Siapa tadi yang jawab ibadah? Siapa namanya? Vita, kayaknya kita sempat ketemu ya waktu kemarin tuh ya? Enggak? Oh, enggak. Mbak Vita, ibadah, tepuk tangan dulu. Nikmat itu bermacam-macam bentuknya. Punya teman baik itu rezeki, itu nikmat. Punya rekan kerja baik itu rezeki, itu nikmat juga. Punya suami soleh, nikmat, rezeki. Punya istri solehah, rezeki, nikmat juga. Punya menantu baik, perhatian, rezeki, nikmat. Punya mertua baik, tidak wakil-wakil, nikmat, rezeki. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, rezeki itu bukan soal apa yang kita miliki,
hanya soal uang. Rizki itu bukan hanya soal materi, tapi hakikatnya rizki itu apa yang bisa kita nikmati. Berapa banyak orang yang gajinya ratusan juta, bahkan miliaran, tapi tidak bisa menikmati hasil rezeki tersebut. Berapa banyak orang yang hartanya melimpah, tapi tidak bisa menikmati manisnya rezeki lantaran penyakit diabetesnya. Betul apa betul? Berapa banyak orang yang mobilnya, tanahnya hektaran, tapi tidak bisa menikmati hasil rezeki tersebut lantaran kolesterolnya. Betul apa betul? Berapa banyak orang yang dikaruniai uang yang sangat banyak, YouTuber, content creator yang gajinya berbulan itu bisa mencapai ratusan bahkan miliaran, tapi tidak bisa menikmati asinnya rezeki karena hipertensinya. Betul apa betul? Maka kita patut bersyukur. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, sampai mau punya kaleng tapi nggak punya kepala, mau sampai mau punya mobil mewah tapi lumpuh, mau? Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih. Barang siapa pagi-pagi subuh kalian semua itu berada dalam keamanan, baik di diri kalian maupun keluarga kalian, mu'afan fi jasadih, diberikan kesehatan, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia memiliki makanan pokok, faka'annama hidat lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu sudah diutuhkan kepadanya. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah, terutama nikmat sehat. Karena kita bisa sehat, kita bisa gunakan jiwa dan raga kita untuk beribadah kepada Allah. Sebelumnya makasih pada pemuda Al-Khairiyah sudah diundang, kehormatan bagi saya. Anggapan saya ini sesuatu yang kayaknya perlu dilakukan, dicontoh di tempat manapun ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya, di sekarang itu udah eranya kan gadget. Ini Masya Allah malah weekend juga. Kalau di Jakarta mah ini anak-anak udah pada lagi ngopi ini lagi nongkrong ya. Jadi ini yang nggak boleh ketinggalan, ilmu fikih ya, ilmu kita, dimana kita itu sudah betul-betul harus mengikuti jejak baginda Rasul. Ya, ini hal yang positif, yang mudah-mudahan terus bisa dikembangkan dan banyak yayasan-yayasan yang mencontoh. Ya, saya senang sekali ini acara terus, walaupun luangannya sama terus. Ya harusnya lebih besar lagi, bisa lebih besar lagi gitu ya, karena kan kita hanya merayakan Maulid Nabi itu setahun sekali ya, itu Nabi besar kita. Itu kalau perlu digabungkan forum-forum mahasiswa-mahasiswi se-Cilegon jadiin satu buat kita sholawatkan salam kita ya pada Nabi besar kita. Itu kan lebih enak lagi tuh di aula gitu atau di alun-alun gitu kan, lebih enak lagi. Coba bayangin kalau segini aja udah antusiasnya seperti ini kan kota santri ya gitu loh. Jadi ada nilai-nilai, value-value yang nggak boleh dilupakan. Jadi harusnya kita ngingetin semua. Jadi Al-Khairiyah secara nggak langsung sudah memberikan reminder bagi yayasan pendidikan lain ya. Mudah-mudahan contoh, amin.